Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua yang beribadah di Minggu pagi hari ini. Kita akan masuk ke dalam peribadahan kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersaat teduh. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, kita nyanyikan ayat 3 dan ayat 5, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus halik langit dan bumi, amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami agar kami dapat melawan hawa nafsu kami dan agar kami merindukan yang ada di surga. Berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan. Teguhkanlah iman, pengharapan dan kesabaran kami, agar kami menang sampai pada akhirnya, dan kami menerima mahkota kehidupan daripadamu, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 2 dan ayat keempat. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa,
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis terpilih dari kitab Kidung Agung pasal kedua ayat 8 sampai ayat ke-13. Sebagaimana biasa kita akan membaca secara bergantian. Dengarlah, kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mari kita bawa pengakuan akan kebersalahan dan dosa kita kepada Tuhan di dalam ibadah minggu kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu karena kami susah,
dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara ke-7 Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 4. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita terpilih dari kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin.
Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 hingga ayat 3. Allah Bapa, kami puji Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud menyembah-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, beri hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Roh Kudus, kami berkata, Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, kami berkata. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 126 ayat 1 sampai ayat 3. Hanyalah Yesus Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layakkan Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus Juru Selamat, langit dan dosa dihapuskan. Hanyalah Yesus Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Tingginya langit tidak setinggi kasih Tuhanku kepadaku. Dalamnya laut tidak sedalam kasih Tuhanku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari Minggu ini tertulis pada Roma pasal yang ke-7, dimulai dari ayat 15 sampai ayat 25. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian boleh mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki perbuatan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi tema kita pada minggu ini adalah mencintai hukum Allah. Saya mengambil kutipan dari salah satu suster Katolik, yaitu Bunda Teresia, yang mengatakan mencintai harus sampai sakit. Jika belum sakit, berarti engkau belum mencintai. Ketika kita mengatakan perihal mencintai, menyukai, menyetujui, tentu harus ada yang mendasari kita, yang menguatkan kita untuk yakin akan apa yang kita cintai. Lalu firman Tuhan hari ini menjelaskan bagaimana Rasul Paulus dalam pergumulan hidupnya sendiri. Siapa yang tidak mengenal Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah pemberita Injil, perpanjangan perjalanan misi Allah yang telah diselesaikan Yesus Kristus, kemudian dilanjutkan oleh para rasul-rasul. Tentu pemilihan ataupun pemanggilan Rasul Paulus bukanlah suatu hal yang kita tidak tahu. Dia dibutakan dulu, baru diberikan penglihatan.
gambaran dari kegelapan dan diberikan terang yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ternyata Paulus mengatakan bahwa manusia itu memanglah benar memiliki dosa asali. Dosa yang sudah kita pegang sejak kita dari kandungan. Dosa yang terjadi ketika pada masa Adam dan Hawa. Sehingga Rasul Paulus menjadikan ini pergumulan di dalam dirinya. Dia menanyakan, jika keselamatan sudah Tuhan berikan, lalu mengapa para umat harus melakukan dan mencintai hukum Allah? Hukum Allah adalah hukum Taurat. Ketika tadi saya mengawali dengan mengatakan mencintai harus sampai sakit, kutipan dari Bunda Teresia, ternyata Paulus juga menyaksikan ini di dalam perjalanan pelayanannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengatakan melalui kesaksian yang disampaikan Rasul Paulus bahwa hatinya tahu apa yang baik. Pikirannya tahu apa yang baik. Ketika hati dan pikiran kita tahu yang baik, berarti hati dan pikiran kita juga tahu yang jahat. Namun Paulus juga mengatakan, tetapi anggota-anggota di dalam tubuhku, seolah-olah anggota tubuh ini menolak. Anggota tubuh adalah gambaran dari perbuatan kita. Ketika kita melihat yang terjadi pada masa sekarang ini, kejahatan yang semakin luar biasa, begal ada di mana-mana. Bahkan begal itu tidak lagi mengenal waktu. Tidak lagi mereka beroperasi pada waktu malam hari atau dini hari. Tetapi siang-siang bolong pun mereka mau beraksi. Apakah mereka tidak tahu, Bapak Ibu, bahwa melakukan pembunuhan, melakukan pencurian itu adalah kejahatan? Mereka tahu. Tetapi kenapa mereka tetap melakukan itu? Karena hati dan perbuatan itu bertolak belakang. Sehingga Rasul Paulus mengatakan ada dua kuasa di dalam tubuhku yang menjadi magnet saling tarik menarik. Paulus mengatakan aku mencintai hukum Allah, aku menyenangi, aku menyukai hukum Allah, tetapi anggota tubuhku lemah. Sehingga ketika aku melakukan dosa, ketika aku melakukan kesalahan, itu bukan lagi karena kekuatanku, tetapi karena dosa yang tinggal di dalam aku. Maka kita jangan heran ketika kita tahu firman Tuhan, ketika kita tahu hafal semua hukum Taurat dari yang pertama sampai ke-10, tetapi kita tetap melakukan dosa. Karena dosa itu sudah tinggal di dalam tubuh kita. Tetapi Paulus juga mau mengatakan bahwa di dalam dua kuasa yang saling tarik-menarik itu ada kuasa yang lebih kuat. Tapi kalau memang kita mau melihat, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam kehidupan kita, memang lebih identik ketika kuasa kejahatan itu yang mendominasi di dalam kehidupan kita. Sehingga ada kata hilaf, silap, dan penyesalan.
Karena hati dan pikiran tidak ingin melakukan, tetapi tubuh menggerakkan untuk melakukan kejahatan. Maka dari hal ini kita bisa belajar bahwa perlu ada pengakuan bahwa kita ini adalah lemah. Bahkan seorang Rasul Paulus mengatakan, "Aku manusia celaka," katanya. "Aku manusia celaka." Maka kalau kita mengikuti tata ibadah kita, selalu ada pengakuan dosa. Karena sejatinya manusia itu memang berdosa. Karena sejatinya dosa itu memang memiliki kuasa di dalam tubuh kita, yang menggerakkan kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, tidak disukai Allah. Sehingga manusia ketika mau mengakui kelemahan, ketika mau mengakui dosanya, dia juga harus meminta pertolongan kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, samanya itu seperti kita mencintai pekerjaan kita. Samanya itu seperti mungkin teman-teman ada yang masih dalam bangku kuliah, pendidikan, mencintai jurusan yang telah diambil, yang telah dijalani saat ini. Ketika kita mencintai pekerjaan ataupun pendidikan kita harus siap diperhadapkan dengan aturan-aturan. Kalau masa kuliah dulu, saya tidak tahu masa kuliah sekarang, itu wajib 80% pertemuan. Tidak sampai 80% tidak bisa mengikuti ujian. Maka itu aturan. Namun karena saya mencintai pendidikan saya mau selesai dengan baik, saya mengikuti aturan. Maka Tuhan juga mendatangkan aturan, yaitu hukum Allah kepada manusia, bukan sebagai sumber keselamatan. Karena sejatinya keselamatan itu sudah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi manusia akan dimerdekakan ketika dia mau melakukan dan mencintai hukum Allah. Jangan pernah berpikir hukum Allah itu mengurung kita, menjadikan kita tawanan yang tidak bisa membuat kita bergerak bebas. Sekarang mari kita lihat kalau di lalu lintas. Kalau tidak ada lampu merah, atau di persimpangan 4, persimpangan 3, kalau tidak ada lampu merah, pasti macet. Tetapi karena ada aturan lalu lintas, ada dibuat lampu merah, sehingga dari sudut sini dia dulu berhenti, dari sudut kanan jalan, sehingga itu menjadi teratur, sehingga itu mengurangi kecelakaan, sehingga itu menjadikan kita disiplin dan lain sebagainya. Itu aturan. Dan orang yang tidak menyukai aturan dalam lalu lintas, dia akan kena juga dalam perihal hukum negara. Maka kita juga seperti itu. Cintailah Allah. Lihat begitu banyak karya Allah di dalam hidup kita. Jangan fokus ketika Paulus mengatakan, jika aku tidak melakukannya, tidak mampu melakukan kebaikan itu, berarti itu karena dosa. Artinya kita jangan salah paham. Jangan kita buat itu jadi pembenaran dalam diri kita, sehingga kita melakukan dosa sesuka hati kita. Lalu kita mengatakan, itu bukan aku lagi tetapi dosa. Tetapi Paulus mau mengatakan, ada kuasa yang lebih kuat yang mampu menolong kita dari itu. Maka cintailah Tuhan sampai sakit. Lewati ragam penderitaan dan pergumulan. Tetapi lakukan hukum Allah. Lakukan semampu kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tetapi manusia dikasih akal budi.
Manusia dikasih pola pikir untuk melakukan yang baik. Maka berjuanglah melawan kuasa iblis di dalam diri kita. Berjuang dengan senantiasa menyadari, mengakui bahwa kita ini lemah, bahwa tubuh ini jahat, tetapi kuasa Kristus, kuasa Tuhan, sungguhlah pertolongan yang sejati. Sehingga perbuatan yang dominan kita lakukan di dalam kehidupan ini bukanlah perbuatan jahat, tetapi perbuatan baik sebagai wujud kecintaan kita akan hukum Allah. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan? Yesus Kristus. Maka perkara itu adalah godaan dari iblis, godaan dari setan yang mengacau balaukan kita, yang berupaya mendorong kita melakukan kejahatan. Tetapi mintalah pertolongan, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Kalau di dunia ini kekuatan itu ada ukuran. Sekuat apapun orang akan mati. Sekaya apapun orang akan mati. Sepintar apapun orang akan mati. Tetapi Kristus, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi dunia ini, Dia tidak akan pernah mati. Karena Dialah jalan kita untuk beroleh hidup yang kekal. Senantiasalah meminta pertolongan kepada Tuhan, berupayalah, berdoalah, agar engkau tidak dikuasai iblis, tetapi kita dikuasai oleh Roh Kudus yang menuntun kita melakukan pekerjaan baik sebagai wujud kita mencintai Allah. Cintailah Allah sampai sakit melalui kesetiaan dan pengorbanan kita dalam melayani Dia di kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Engkau mengingatkan kami melalui perjalanan kehidupan Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus adalah orang yang Kau pilih untuk melanjutkan misi penginjilan, yang Engkau jadikan perpanjangan tangan-Mu di tengah dunia ini. Melalui kesaksian hidupnya Tuhan, ia menyadari bahwa tubuh ini adalah lemah. Tubuh ini selalu bertolak belakang dengan hati dan pikiran. Sehingga ketika di dalam hati kami ingin melakukan yang baik, iblis yang ada di dalam tubuh kami menguasai dan mendorong kami untuk mengerjakan yang jahat. Sehingga itu mengingatkan kami bahwa kami membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Pertolongan kami di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan melalui kecintaan kami terhadap hukum-hukum Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang mau diatur oleh hukum Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang mencintai aturan sebagai wujud komunikasi kami kepada Allah. Sehingga di dalam keseharian kami boleh mencerminkan bagaimana Kristen yang benar, Kristen yang sejati. Bukan hanya mengatakan Kristen, tetapi kami melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan senangi. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami. Di sini juga Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudari kami yang boleh hadir beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka baik dalam pekerjaan mereka, terkhusus di dalam pendidikan mereka,
Apalagi buat teman-teman kami yang merantau di kota Medan ini Tuhan, untuk mengikuti pendidikan, untuk mengikuti pekerjaan. Tuhan tolong mereka, Tuhan hadir di dalam hidup mereka. Jangan biarkan mereka jauh daripada Tuhan, sehingga Tuhan yang senantiasa mereka andalkan. Kami adalah orang-orang lemah, kami adalah manusia yang mudah celaka. Tolong kami Tuhan, beri kami kekuatan, agar kami layak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Inilah hidup kami, segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang berkarya di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji nama Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 ditambah 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai Maria segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa dimuliakan. Bersama Yesus terang-terang di rumah yang megah. Jangan kau lupa Ia sedang perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar rebut suaranya, padamu datanglah. Sungguh nanti kita bersenang, bebas dosa dipun tentang. Bersama Yesus terang-terang di rumah yang Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk mengumpulkan persembahan kita tertulis pada Filipi pasal 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ya Allah Bapa kami mengaku dengan setulus hati kami, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia di dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.